Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan pengumuman yang kami kerjakan, yakni mengenai pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap perilaku bullying pada siswa kelas 7 SMPH Istriyati Semarang tahun pelajaran 2009-2010. Yang kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan Sari Santi, Winda Lestari, Najimah Sundari, Putri Nova Amanda, dan saya sendiri Muhammad Gunawan. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke penjelasan pertama, yakni akan disampaikan oleh Winda Lestari. Kepada Winda Lestari dipersilahkan. Next, PPT-nya belum. Di sini saya akan membacakan peta konsep pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap perilaku bullying. Di sini ada 3 bagan. Pertama, layanan bimbingan kelompok. Di layanan bimbingan kelompok ini, konselor akan memberikan materi tentang ciri-ciri perilaku bullying dan ciri-ciri pelaku bullying. Di bagian kedua, ada pelaku bullying, tipe-tipe bullying, bentuk-bentuk bullying, dan jenis-jenis bullying. Di bagian ketiga ada pengaruh layanan kelompok terhadap perilaku bullying. Nah, di sini konselor akan memberikan solusi dan pesan moral kepada peserta didik yang mengalami permasalahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Next, PPT-nya. Nah, di sini ada teori layanan bimbingan kelompok. Di layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan, sejumlah siswa secara bersama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari guru pembimbing itu sendiri, atau membahas topik tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dalam kehidupan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau tindakan tertentu dengan ciri saling hubungan yang dinamis antar anggota, tujuan bersama, hubungan antara besarnya kelompok dengan sifat kelompok, etika dan sikap para anggota, dan mempunyai kemampuan mandiri dengan tujuan agar berkembangnya kemampuan sosialisasinya dengan siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan, dengan menggunakan materi umum dari layanan bimbingan kelompok, yaitu masalah pribadi siswa, masalah sosial siswa, masalah belajar siswa, dan masalah karir siswa. Nah, di sini ada pengertian bullying itu sendiri. Bullying didefinisikan sebagai agresi berulang yang dilakukan satu atau lebih orang yang bertujuan untuk menyakiti atau mengganggu orang lain secara fisik, verbal, ataupun psikologis, di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Biasanya perilaku bullying merupakan anak dari orang tua yang menerapkan kedisiplinan fisik, cenderung menolak dan bermusuh, memiliki keterampilan pemecahan masalah yang buruk, permisif terhadap perilaku agresi anak, serta mengajarkan anak untuk menyerang atau membalas jika mendapat provokasi. Sedangkan yang menjadi korban bullying itu sendiri jadi pemalu, berperilaku aneh, dan sulit bergaul. Pembulingan itu banyak macamnya, bisa melalui fisik, yakni memukul, menendang, dan meludahi. Dan non-fisik, yaitu mengancam, pemerasan, dan berkata jorok. Di sini ada pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap perilaku bullying itu sendiri. Nah, bullying itu banyak ditayangkan di televisi ataupun koran yang menyajikan tayangan kekerasan dalam dunia pendidikan. Untuk mengantisipasi munculnya perilaku bullying itu,
Maka siswa diperlakukan seperangkat aktivitas guru pembimbing, diantaranya dengan menerapkan layanan bimbingan kelompok. Dengan bimbingan kelompok perilaku bullying, siswa dapat diidentifikasi sejak dini agar mendapatkan arahan dan bimbingan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni adalah konsep. Ya, pengertian bullying itu dapat dijadikan sebagai sebuah hasrat untuk menyakiti seseorang yang biasanya berulang-ulang dan dilakukan dengan perasaan senang hingga menyebabkan seseorang tersebut menderita dan menyebabkan trauma baik secara fisik maupun mental. Kemudian di situ ada pelaku bullying. Nah, pelaku bullying ini didefinisikan yakni sering memperlihatkan fungsi psikososial yang lebih buruk dari korban bullying dan cenderung mendominasi orang yang memiliki kemampuan sosial dan pemahaman akan emosi yang tinggi. Kemudian ada tipe pelaku bullying. Biasanya pelaku bullying ini memiliki tipe yang percaya diri, kuat, dan biasanya populer. Lalu dari segi akademik, pelaku bullying ini lemah dan pencemas. Juga terkadang pelaku bullying juga bisa menjadi korban bullying itu sendiri. Oke, next. Nah, di sini ada bentuk-bentuk bullying juga. Ya, bentuk-bentuk bullying ini dilakukan dengan berbagai macam bentuk, baik fisik maupun non fisik. Nah, dari fisik itu yakni menggigit, memukul, menendang, dan mengancam. Kemudian dari non fisik tersebut mengasingkan, menakuti, menghasut, dan memanipulasi pertemanan. Dan yang terakhir adalah pelecehan seksual. Kemudian itu jenis-jenis bullying. Nah, jenis bullying ini ada fisik, verbal, relasional, dan cyberbullying. Nah, dari fisik tersebut yakni yang memukul, mencekik, menendang, serta meludahi, dan lain sebagainya. Kemudian dari verbal seperti mengejek, memfitnah, pernyataan seksual, dan melecehkan. Kemudian bullying relasional tersebut adalah bullying dari lirikan mata, cibiran, serta tawa mengejek. Nah, kemudian dari cyberbullying ini biasanya terjadi di media sosial, yakni mengirim pesan yang menyakitkan, kemudian menelepon terus-menerus tanpa henti, serta happy slapping. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya itu. Selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok, bertujuan untuk menunjang pemahaman, pengembangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan atau tindakan individu. Selanjutnya ada asas-asas bimbingan kelompok. Ada asas kesukarelawanan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kekinian, asas kenormarifan, dan asas kerahasiaan. Selanjutnya ada ilustrasi perilaku bullying. Ada dua kasus perilaku bullying. Yang pertama, baru-baru ini terdapat video yang tersebar luas mengenai kasus perundungan yang dialami oleh R, anak berkebutuhan khusus yang berusia 12 tahun. R mengalami bullying ketika ia sedang berjualan jalang kote atau makanan sejenis pastel untuk membantu ibunya. Pelaku menganiaya hingga R terjatuh. Kasus yang kedua ada bullying di SMP Purworejo. Bullying tersebut terungkap setelah video penganiayaan terhadap seorang siswi itu beredar di media sosial. Dalam video tersebut, 3 siswa laki-laki memukul dan menendang seorang siswi yang diduga terjadi di ruang kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita akan membahas isu ternyata di Indonesia ini ternyata di dunia pendidikan di Indonesia banyak sekali ditemukan kasus bullying yang terjadi di sekolah. Adapun penelitian yang dilakukan dari Yayasan Sejiwa juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun sekolah di Indonesia yang bebas dari bullying ini. Yaitu kasus yang pertama yang menghebohkan dunia pendidikan Indonesia,
siswa kelas 2 SD yang meninggal dunia setelah dikeroyok 4 teman sebaya di sekolahnya. Kasus lainnya, siswi SMP berusia 13 tahun gantung diri dikarenakan sering diejek teman-temannya sebagai siswa tukang bubur. Bullying ini juga terjadi di SMP H. Isri Raji, Semarang. Hal tersebut dapat diindikasikan dari saling memaki, menghina, menfitnah, menebar gosip, mengucapkan kata-kata kasar, mengucilkan, meneror lewat pesan pendek, telepon genggam, memandang yang merendahkan, dan sebagainya. Untuk menangani hal tersebut, maka layanan bimbingan kelompok diasumsikan dapat mengatasi perilaku bullying. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada solusi dari isu-isu permasalahan yang telah disampaikan oleh Putri Nova Amanda sendiri. Bimbingan kelompok itu solusinya yaitu ada bimbingan kelompok, karena dalam program bimbingan kelompok ini akan membekali para peserta didik pengetahuan yang berkaitan dengan bullying, dan diharapkan dengan penjelasan yang diberikan akan menumbuhkan rasa kesadaran mereka, yakni tidak akan melakukan perilaku tidak terpuji tersebut. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini pun para peserta didik dapat diberi kesempatan untuk saling bertukar cerita jikalau ada mengalami bullying. Lalu yang kedua, adanya memperbanyak kegiatan yang menumbuhkan kerjasama. Nah, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan rasa kerjasama ini, maka secara tidak langsung akan tertanam di dalam diri para peserta didik itu rasa untuk lebih menghargai dan mengasihi sesama temannya, yang tentunya akan meminimalisir terjadinya bullying. Nah, contoh kegiatannya itu bisa seperti berkemah. Jadi di dalam kegiatan berkemah itu kan dapat terjalin rasa kebersamaan sesama teman. Nah, selain itu juga sangat perlu menciptakan lingkungan yang peduli terhadap sesama, di mana contohnya itu saat ada melihat kejadian pembulian, lingkungan itu akan segera menghentikan pembulian tersebut. Next. Nah, untuk pesan moral yang dapat kita tangkap dari isu ataupun permasalahan yang ada pada kajian kami pada diskusi ini, yaitu pesan moralnya kita sebagai manusia harus selalu menjaga lisan dan perbuatan terhadap orang lain, karena pada dasarnya kita tidak mengetahui seberapa hancur pikirannya saat itu, seberapa sakit hatinya saat itu, dan seberapa tidak percaya dirinya dia saat itu. Dan setiap manusia itu perlu seseorang yang bisa diajak untuk mencurahkan pikiran dan perasaannya, agar mereka tidak merasa sendiri, yang mungkin ke depannya perasaan merasa sendiri itu akan menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang kasus-kasus sebelumnya itu seperti bunuh diri, ataupun menyakiti diri sendiri. Nah, jika kita tidak bisa membantu ia memperbaiki dirinya, setidaknya kita tidak membuat dia hancur dengan lisan dan perbuatan kita. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil presentasi dan pemaparan dari hasil rangkuman dan pemikiran dari kami. Nah, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.